Mantan pemain Feyenoord yang kini berkarir di Madura United, Jordi Werman mengaku dirinya mengatakan ingin bela timnas Indonesia. Jordi Werman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, kala itu ia menolaknya. Alasannya pemain 25 tahun itu menolak untuk menerima tawaran main di skuad Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu. Hanya saja tawaran itu datang. Saya sedang proses perpindahan klub, ucap Jordi Werman. Kini Jordi Werman berkarir di Madura United. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ex Feyenoord itu sedang mencari tahu bersama PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Jordi Werman menyebut bahwa ia pernah dikontak PSSI. Nah, kini dirinya akan terus berhubungan dengan dan berkarena karir di Indonesia, proses naturalisasinya diharapkan bisa mudah. Adapun Jordi Werman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya. Neneknya disebut berasal dari Jakarta. Supporter Thailand menyarankan agar PSSI mengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dengan manajer timnas Manchester United, Erik ten Hag. Sintayong tengah menjadi sorotan dari supporter usai timnas Indonesia dikalahkan 1-2 pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda hanya mampu membalas 1 gol ke gawang Cina melalui gol Tom Haye pada menit ke-86. Di balik kekalahan tersebut, supporter Indonesia mengeluarkan unek-uneknya soal Sintayong yang dianggap melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan Sintayong pada laga itu ialah mengubah komposisi pemain dari pertandingan sebelumnya kontra Bahrain. STY memang melakukan perubahan dalam laga ini dengan mencandangkan Sandy Walsh, Tom Haye dan Malik Rizaldi. Dia memilih untuk memasang Asnawi Mangku Alam, Saini Patinama dan Witan Sulaiman di starter skuad Garuda. Keputusan itu tersebut dianggap sebagai blunder karena timnas Indonesia tidak bermain sebaik-baiknya hingga harus menelan kekalahan. Supporter Thailand dengan akun media sosial Thai Football sambil bercanda menyarankan agar PSSI memecat Sintayong. Menariknya, mereka menyarankan agar PSSI mencoba untuk merekrut pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Bukan tanpa alasan, Erik ten Hag dianggap lebih cocok melatih skuad Garuda karena banyak pemain berdarah Belanda. Anda membutuhkan pelatih Belanda untuk mengelola pemain-pemain dari Liga Belanda ini. Tolong demi penggemar United. Sebagai informasi, timnas Indonesia memang dihuni oleh banyak pemain berdarah Belanda seperti Jay Itzes, Miss Hilgers dan Tom Haye. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, pamer gaji tinggi ke media di Korea Selatan. Sintayong juga mengaku puas dengan gaji yang diterima selama menukangi timnas Indonesia. Ia disebut mendapatkan peningkatan gaji yang tertinggi. Memang, Sintayong menjadi pelatih yang membawa perubahan positif di tubuh timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sintayong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir 2023. Sintayong sempat mendapatkan perpanjangan kontrak beberapa bulan karena timnas Indonesia U23 memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Sintayong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Sintayong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Sintayong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, timnas U23 bahkan sanggup mencapai semifinal. Hal ini membuat Sintayong mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Sintayong disebut mendapatkan peningkatan gaji yang tinggi. Namun Sintayong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Sintayong hanya mengaku puas
dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifikasinya karena ketentuan kerahasiaan. Tetapi saya sangat puas, ucap Sintayong. Sementara itu, Sintayong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama Timnas Indonesia. Seperti contohnya mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dikalahkan oleh Timnas Cina dengan menelan 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Meski sempat dicoret dari skuad Garuda, pemain anyar Eliano mendapatkan kabar baik dari kasta teratas Liga Eropa. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan salah satu diaspora keturunan Eropa yang baru saja resmi menjadi WNI akhir bulan lalu. Meski baru dinaturalisasi, namun Eliano sudah dipanggil Sintayong untuk menghadapi matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi saat menghadapi Cina, pelatih Sintayong secara mengejutkan mencoret nama Eliano dari daftar susunan pemain. Sang pelatih itu mengidentifikasikan bahwa alasan Eliano dicoret adalah karena menyesuaikan lawan dan kondisi pemain. Walau sempat dicoret timnas Indonesia, namun penampilan Eliano di kasta teratas Liga Eropa masih berhasil menarik perhatian. Terbukti, timnya saat ini yakni PIC Zwolle bakal memberikan perpanjangan kontrak buat Eliano imbas penampilan apiknya dalam beberapa musim terakhir. Dilansir dari laman ADNL disebutkan bahwa Eliano hampir mencapai kasta sepakat untuk memperpanjang kontraknya. Eliano hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di PIC Zwolle. Dengan kontrak baru nanti, Eliano bakal berada di PIC Zwolle hingga 2025 mendatang. Sejak bergabung dengan PIC Zwolle pada 2020 lalu, total Eliano mencatatkan 96 penampilan dengan mencetak 6 gol dan 7 assist. Dengan statistik mentereng serta perpanjangan kontrak yang baru, Eliano diprediksi bakal kembali menjadi tumpuan Timnas Indonesia pada matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper Timnas Indonesia sekaligus PSIS Semarang, Adi Satrio mendapatkan sanksi dari PSSI. Dia mendapatkan sanksi larangan bermain di 2 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Selain itu, ia juga dikenakan denda 10 juta rupiah. Dari laman PSSI disebutkan, sanksi itu diberikan kepada Adi Satrio melakukan pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol serta mendapatkan kartu merah langsung. Insiden itu terjadi saat PSIS Semarang menjamu Persija di Stadion Moh Subroto Magelang. Adi Satrio mendapatkan kartu merah di awal laga karena pelanggaran kelas. Kiper cadangan PSIS Semarang itu menggantikan Adi Satrio yaitu Rizky Darmawan. Adi Satrio merupakan kiper cadangan Timnas Indonesia. Dia sudah menjalani 2 pertandingan dengan waktu bermain 134 menit.